Assalamualaikum Bu Ais, selamat pagi. Bagaimana sehat? Waalaikumsalam Bu Lina, Alhamdulillah hari ini sehat, baik-baik saja. Terima kasih Bu Ais telah hadir di sini ya. Jadi sekarang kita akan melakukan supervisi, yakni tahap pertama praobservasi. Adapun tujuan dari supervisi akademik ini, yakni untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pengawasan. Nah, untuk tujuan percakapan awal kita, untuk merencanakan supervisi sebagai pengembangan kompetensi diri sebagai guru, khususnya pada Bu Ais sekarang, ya Bu ya. Nah, dari rencana atau RPP yang sudah Ibu kembangkan, apa tujuan pembelajarannya dan apa saja kegiatan yang akan nanti disupervisi? Oke, baik. Terima kasih Bu Lina atas kesempatannya ya. Saya akan coba menjelaskan mungkin ya. Dari pembelajaran pertama ini, saya mengambil kelas 12 dan memang kelas 12 baru datang ya dari dunia industri ya melaksanakan PKL. Untuk kompetensi pertama yang nanti akan saya berikan itu tentang sebab akibat ya. Jadi tujuan pembelajarannya tentu saja itu siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan language feature. Apa itu ya? Unsur kebahasaan ya. Unsur kebahasaan dari kalimat-kalimat atau teks-teks yang di dalamnya mengandung sebab akibat. Untuk kegiatannya itu sendiri, karena bahasa Inggris ini mempunyai atau terdiri dari 4 integrated skills ya, jadi ada 4 keterampilan yang terpadu, yaitu ada listening, ada reading, ada speaking, sama writing. Untuk kegiatannya saya akan memilih 2 dan untuk produknya saya akan tentukan 2 juga. 2 kegiatan yang akan kami lakukan adalah yang pertama reading, jadi nanti siswa akan saya sediakan sebuah bacaan teks ya. Dan yang keduanya itu ada listening, saya akan sajikan sebuah tayangan yang tentu saja di dalamnya mengandung kalimat-kalimat atau makna-makna yang menunjukkan sebab akibat. Nah, produk dari yang kegiatan mereka adalah mereka dapat menulis ya teks yang menunjukkan sebab akibat, dan mereka juga dapat mengungkapkan atau berbicara dalam bahasa Inggris tentu saja hal-hal yang menjadi opini mereka terkait sebab akibat atau cause and effect. Luar biasa ya Bu Ais ya. Kemudian dari suaranya juga sudah mantap sekali ini ya. Terima kasih Bu. Ya. Tadi kan tujuan supervisi itu untuk mengembangkan kompetensi guru ya Bu ya. Dan tadi terima kasih sudah memaparkan tujuan dan juga kegiatan yang akan dilakukan. Nah, dalam pengembangan kompetensi guru ini tentunya kita berdua sama-sama guru sudah tahu ya 4 kompetensi guru, yakni pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, dari keempat kompetensi guru ini, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Secara pribadi ya, karena zaman sudah selalu berubah ya, dan siswa yang kita hadapi pun berubah, berarti kita harus selalu mengembangkan diri dalam kompetensi pedagogik ya. Pedagogik berarti di sini bagaimana cara saya menangani kelas gitu ya, bagaimana cara saya mengajar. Itu yang ingin selalu saya kembangkan, makanya saya selalu coba menerapkan 1 atau 2 model terbaru atau mungkin model-model lama tapi yang masih bisa diterapkan di beberapa materi yang sesuai. Baik Ibu, berarti kompetensi pedagogik ya Bu ya. Tadi salah satunya adalah model atau cara mengajar Ibu yang tentunya mungkin dengan berbagai keragaman karakteristik siswa di kelas mungkin ya Bu ya gitu ya. Kemudian dalam prosesnya mungkin ada penilaian juga ya Bu ya nanti ya, ada penilaian ada evaluasi. Jadi akan kita kembangkan dalam supervisi nanti adalah kompetensi pedagogik ya Bu ya. Nah, untuk kompetensi pedagogik itu kan banyak mungkin ya Bu ya, beragam. Tadi salah satunya Ibu menyampaikan model atau cara mengajar. Nah, bagian mana nanti yang ingin saya amati untuk lebih khususnya? Lebih khususnya mungkin ke langkah-langkah pembelajaran gitu. Karena di sini saya mungkin ingin memberikan alasan dulu ya mengapa di situ ada listening, ada reading ya. Kita tahu bahwa siswa itu beragam ya. Maksudnya ada anak yang suka membaca tapi ada juga anak yang suka mendengarkan. Jadi saya coba mengakomodir kemampuan siswa itu gitu ya.
Nah, nanti yang ingin ditekankan mungkin ke langkah-langkah pembelajaran, lebih ininya mungkin ke sintaksnya ya Bu ya. Jungle based approach itu ada 4 langkah di situ. Jadi saya ingin, dan dalam satu pertemuan biasanya tidak full ya, sampai ke 4 langkah itu. Jadi kita akan mulai yang pertama dengan building knowledge of field, di mana kita mengumpulkan dulu bahan-bahan apa nih yang diperlukan untuk mencapai kompetensi yang tadi kita inginkan. Bagaimana siswa mampu membuat kalimat ya pada akhirnya terkait sebab akibat. Ya. Dari Ibu sampaikan tadi dengan model genre based approach itu ya, kemudian tadi Ibu menyampaikan juga ada siswa yang mungkin bagus menulis atau bagus mendengarkannya, berbicaranya gitu ya. Nah, nanti akan Ibu pakai ya, mungkin kelas Ibu kan banyak ya Bu ya, jam mengajarnya saya tahu Ibu banyak sekali. Nanti di kelas mana yang akan Ibu pakai untuk supervisi Ibu? Saya akan coba mungkin ya materi cause effect itu di kelas 12 tentunya, dan dicoba di kelas 12 AKL 1. 12 AKL 1 ya Bu ya, siap. Nah, hari apa Ibu nanti akan kita lakukan hari supervisi? Sesuai jadwal ya Bu, hari Rabu. Hari ya. Rabu jam ke-7, ke-8, 9, 10, jadi 4 jam, 4 satu pertemuan. Iya. Baik, insya Allah mudah-mudahan nanti kita tidak ada kendala ya Bu ya. Amin, kita bisa amin, ketemu lagi di kelas 12 AKL 1 di hari Rabu. Ya, nah baik. Ibu, dari apa yang sudah Ibu amati, khususnya di kelas nanti akan disupervisi, dan juga tadi Ibu sudah menyampaikan yang dikembangkan itu adalah kompetensi pedagogik, yang salah satunya ada model dan juga terkait juga mungkin berhubungan dengan karakteristik siswa tadi yang Ibu sampaikan. Nah, yang Ibu amati selama ini, karakteristik apa yang ada di kelas 12 AKL 1? 12 AKL 1 ini kan baru pertemuan yang kedua berarti ya Bu ya, untuk yang ini. Jadi masih belum terlihat banyak, tapi pengalaman mengatakan bahwa siswa itu sebagian besar visual gitu ya. Jadi senang sekali menonton, ada tayangan, atau mungkin senang sekali membaca gitu ya, atau apa, mendengarkan juga, tapi mungkin sesuatu yang lebih ke mereka suka gitu ya. Misalnya kalau mendengarkan musik gitu ya. Kalau saya lihat sih karakteristiknya lebih ke anak-anak sebagian besar itu visual, jadi harus ada yang mereka lihat dulu gitu, atau yang mereka dengarkan, dibandingkan mungkin dengan mendengarkan penjelasan saya. Jadi saya ceramah, saya menjelaskan gitu, mungkin mereka tidak terlihat bagaimana aslinya gitu ya mereka, tapi dengan diberikan kegiatan yang mengarah ke mereka berpendapat gitu ya, seperti metode diskusi misalnya gitu ya, itu mungkin akan terlihat anak yang ini suka berbicara, anak yang ini sukanya nulis aja gitu ya. Jadi seperti itu Bu. Ya, siap Bu. Dari tadi model Ibu genre based approach, kemudian karakteristik anak, dari misal tadi gaya belajar ya Bu ya. Nah, dari apa yang sudah Ibu lihat, walaupun memang masih 2 pertemuan mungkin ya Bu ya, strategi apa yang Ibu siapkan melalui metode tadi dan juga keberagaman siswa yang ada di kelas tersebut? Strategi ya Bu ya, kalau bahasa berarti kan dia dari awal bahasa itu harus dimulai dari pembiasaan gitu ya. Jadi strateginya mungkin lebih ke saya memberikan di setiap pertemuan itu ada prosedur ya pembelajaran saya. Yang pertama saya akan berikan classroom language pertama untuk pembiasaan. Jadi strategi saya lebih ke pembiasaan dulu ya. Classroom language itu bahasa-bahasa kelas ya, dimana saya akan mengucapkannya selalu dalam kelas itu berbahasa Inggris, supaya anak tidak bingung gitu ya, saya bicara apa. Padahal itu setiap pertemuan saya ucapkan. Jadi saya berikan dulu mungkin di awal ya, kalau saya mengatakan ini berarti ini artinya, dan kalian bisa merespon dengan ini gitu ya. Itu classroom language. Jadi saya berikan setiap pertemuan itu mungkin ada 3 atau sampai 5 kalimat ya, supaya mereka bisa misalnya minta izin keluar udah menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama itu. Yang kedua ada drill, ada latihan pengucapan gitu ya. Latihan pengucapan ini menyangkut ke kata per kata gitu ya, bagaimana mereka bisa mengucapkan kata the, this, that, she gitu ya. Karena kan dalam bahasa Inggris itu salah mengucapkan berarti salah arti gitu ya. Mungkin sama dengan beberapa bahasa yang lainnya. Strategi yang lainnya adalah ini bagaimana membuat mereka bisa tetap
betah di kelas gitu ya, tanpa harus merasa oh ini lagi belajar gitu ya. Mungkin bisa diterapkan juga mungkin dengan beberapa permainan kata gitu seperti itu ya, tanpa harus menguras waktu gitu ya. Karena bahasa asing gitu ya, kalau bahasa asing terus-terusan game, kapan mungkin mereka bisa produksi kalimatnya, kapan mereka bisa tampil gitu ya. Jadi saya berikan di sela-sela gitu ya. Jadi untuk strategi itu sendiri, dan yang saya alami selama ini ternyata setiap kelas itu punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kadang-kadang saya tidak berhasil di kelas ini menggunakan strategi yang sama dengan di kelas sebelumnya gitu ya. Jadi saya harus agak memutar otak juga, ini di kelas ini harus apa dulu yang dibanyakin gitu ya. Jadi itu mungkin harus, jadi kalau ditanya strategi apa, harus dikenali dulu mungkin anaknya ya, ini yang mana nih anak sukanya gitu. Seperti itu, Bu. Luar biasa Bu Is ya, inovasinya banyak sekali ini. Tadi Ibu mengatakan pembiasaan, salah satunya classroom language. Kemudian harus dilihat dulu karakteristik atau mungkin minat ya, kesiapan mereka belajar mungkin ya Bu ya, harus dilihat minat dulu. Betul minat ya. Dan kesiapan mereka dalam belajar bahasa Inggris. Luar biasa ini, karena memang betul harus dibiasakan dulu ya Bu ya. Mungkin untuk salah satu keberanian mereka berbicara gitu ya. Mungkin ada anak yang bisa bisa membaca, tapi ketika berbicara dia agak sulit, mungkin malu dan sebagainya gitu ya, gitu ya. Bu Is, mungkin kita simpulkan ya Ibu ya, tadi modelnya Ibu yang akan digunakan genre based approach, kemudian metodenya yang tadi saya sesuai yang Ibu sampaikan, mungkin masih ada ceramah, kemudian ada diskusi ya Bu ya, ada presentasi, kemudian dengan diselipkan ya game-game atau ice breaking untuk menggairahkan semangat belajar anak. Ibu, dari strategi yang Ibu sampaikan tadi, apakah bisa memfasilitasi siswa yang beragam tadi, yang mungkin yang senangnya nulis atau yang berbicara dan sebagainya? Tentunya tidak sekaligus ya Bu ya, tidak sekaligus kita tahu gitu ya, karena di dalam keberagaman mereka sudah berkumpul dengan sesama yang karakter saja itu ada levelnya ya, ada tingkatnya. Ada yang anak memang cepat menangkap ya, ada yang memang senangnya di menulis tapi ternyata kurang cepat menangkapnya gitu ya. Jadi kalau ditanya berhasil atau tidak ya, ada yang berhasil dalam satu pertemuan langsung, ada juga yang harus 2, 3, bahkan 2 sampai 3 pertemuan itu mungkin sampai ke orang lain sudah selesai, ini masih mengulang meremed gitu ya. Ya, siap. Kemudian penilaian apa yang nanti akan Ibu lakukan? Penilaian ya, kalau penilaian kan secara teori ada 3 ya Bu ya. Saya tadi di awal pertemuan itu saya misalnya ada diagnostik ya. Diagnostik itu biasanya saya cuma memberikan sedikit kalimat bahasa Inggris ya. Kalau mereka yang dasar aja tahu atau yang dasar tidak tahu, ini saya tidak bisa melanjutkan ke yang ini. Jadi pertama itu di diagnostik dulu, nih anak sebetulnya udah tahu atau belum kata ini. Misalnya cause and effect gitu ya. Mereka sudah tahu sih belum because. Mereka tahu nggak since, for, as gitu ya. Ternyata mereka masih entah di mana gitu ya, mungkin belum sampai ke sana. Itu saya diagnostik dulu ya. Yang kedua formatif. Formatif itu dilakukan di setiap pertemuan ya Bu ya. Setiap pertemuan. Penilaian saya tidak harus selalu angka. Penilaian saya juga tidak harus selalu dalam bentuk ulangan, tapi ada penilaian pribadian atau sikap ya. Jadi melalui observasi ketika mereka berdiskusi gitu ya. Itu ada penilaian sikap, lalu ada kalau pengetahuan biasanya memang saya lakukan secara blok, misalnya KD ini dengan KD yang lainnya itu dilakukan secara blok supaya tidak sering karena siswa menganggap ulangan itu stressful ya, penuh dengan stres, depresi. Jadi saya ingin menghilangkan itu, jadi ulangannya mungkin cukup 3 KD 1 kali saja, tapi ada juga penilaian keterampilan atau di sini performance ya. Kalau performance itu bisa saja ketika mereka maju ke depan itu sudah melakukan penilaian. Ketika mereka menulis, langsung Bu ini misalnya ini sudah betul-betul kalimatnya. Jadi di situ saya mungkin harus mencatat juga ini siswa yang bertanya siapa saja. Jadi lebih ke proses ya, penilaian proses. Mungkin yang terakhir nanti di sumatif ya Bu ya, sumatif seperti biasa di akhir semester gitu. Ya, terima kasih Bu Is.
Pertama tadi diagnostik mungkinnya untuk kesiapan, melihat kesiapan belajar anak, kemudian formatifnya di sini mungkin ada pengetahuannya juga ya, lebih kemudian sikap. Kemudian tadi Ibu menyampaikan ketika proses pembelajaran anak bertanya mungkin ya, sudah betulkah Ibu yang saya kerjakan? Mungkin itu juga penilaian secara verbal ya yang Ibu sampaikan kepada anak gitu ya. Luar biasa, berarti ini sudah komplit Ibu semua yang sudah Ibu rencanakan. Iya, sejauh yang saya ingat itu ya Bu ya. Kemudian gini Bu, dari kompetensi pedagogik yang ingin Ibu kembangkan, jika Ibu menilai diri sendiri pada kompetensi pedagogik ini, khususnya untuk model tadi dikaitkan juga dengan keberagaman siswa, kalau Ibu nilai ya dari 1 sampai 10 berapa nilainya? Nilai apa saya? Iya. Berapa ya Bu ya? Karena begini ya, kadang-kadang kita bikin RPP seperti ini, ternyata di kelas terjadi satu hal yang tidak biasanya gitu ya. Berarti ada beberapa kegiatan yang kadang kita tidak lakukan gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih, kalau secara keteraturan gitu ya, saya mencoba ke 9, karena ke 10 kan nggak mungkin ya. Saya coba ke maybe you can consider me as your mother here at school. But don't forget your first mom, yeah, your biological mom, yeah, your mom at home. I'm still your mom at school, so you can ask me anytime, yeah, anywhere, anything. You can give me some messages, maybe, yeah, anytime, anywhere, anything, except money, yeah. Okay, you can put this in front of your classroom ya. If your classroom is here, saya sudah ajukan ya buat kelas kalian di sini, tapi saya belum tahu di ACC atau tidak. Ini nanti bisa dipasang di sana ya. Oke. Saya akan menjadi home teacher artinya wali kelas ya selama 1 tahun. Jadi mari kita bekerja sama ya. Oke, mari kita bekerja sama. Mudah-mudahan saya bisa berperan seperti ibu yang kalian harapkan gitu ya. Semoga juga kalian bisa merasa nyaman di kelas ya, meskipun kalian sudah berpisah selama 3 bulan. Oke, welcome to the school ya. Mudah-mudahan semangat kalian di luar sana ya bekerja, karena saya juga membimbing dan kalian sangat betah gitu ya di sana, dan sangat diperlukan juga tenaga kalian di sana, mungkin karena mereka membutuhkan juga bantuan gitu ya, sehingga ada yang mungkin berpanjang juga ya. Okay, today I have to start with some maybe a story ya. Kita harus mulai dengan cerita dulu ya, karena ada yang baru datang di sekolah gitu ya. Tapi sebelum kita bercerita gitu ya, kita akan adakan dulu diskusi ya, diskusi untuk apa? Untuk kesepakatan kelas ya. Kita harus ada perjanjian di antara kita apa yang harus dilakukan di kelas supaya kelas ini bisa nyaman buat kalian dan nyaman juga buat saya. Oke. Ini kesepakatan kelas ini dibuat bukan atas aturan saya, tapi mari kita bersepakat, berarti kita harus mengambil jalan tengah. Kalau misalnya kira-kira kalian tidak oke, saya tidak akan membuatkan itu gitu ya. Nanti kesepakatan kelasnya kita buatkan secara tertulis ya, bisa dalam bentuk kertas atau kita bisa buat juga dalam bentuk poster seperti ini ya. Oke, kira-kira apa yang harus kita terapkan supaya kelas ini nyaman? Kesepakatan apa yang harus kita terapkan supaya kelas ini nyaman? Dari kalian dulu ya.
nanti saya mungkin kasih saran. Ada ide atau tidak? Oke, kesepakatan kelas ini mungkin baru ya, bukan mungkin ya, sangat baru buat kalian karena kalian kan 2 years ya belajar di rumah, jadi nggak ada kesepakatan gitu ya. Jadi kesepakatan ini memang salah satu yang wajib dihadirkan di kurikulum yang terbaru ini. Meskipun kalian memakai kurikulum 2013 belajarnya, materinya, tapi tetap kita suasananya kita coba terapkan dengan kurikulum yang terbaru. Kesepakatan ini dibuat supaya kita bisa menjalankan perannya masing-masing dengan baik sesuai dengan perjanjian yang sudah kita buat. Contohnya kalau yang saya buat di kelas saya, 1, be kind. Ya, be kind berarti marilah kita menjadi peran-peran yang baik. Saya berperan sebagai ibu yang baik, ibu guru yang baik, juga kalian berperan menjadi siswa yang baik. Itu dari saya. Bagaimana kalau itu disepakati atau tidak? Be kind ya. Yang kedua, be on time. Oke, be on time karena jadwal saya ini khusus untuk jadwal saya jam 12.15, berarti nanti kita akan coba 12.15 atau kita tentukan untuk ada waktu apa yang namanya ya, sholat. Karena ada yang makan, ada yang sholat ya, itu nggak cukup misalnya 30 menit. Kita bersepakat aja misalnya jam 12.15 dan kita mulai jam 12.30. Bagaimana kalau seperti itu? Ya, nah ini diterapkan juga untuk pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi usahakan on time, usahakan tepat waktu gitu ya, supaya tidak ada apa ya namanya, tidak ada emosi yang muncul tanpa diundang gitu ya. Kalau kalian tidak tepat waktu itu emosinya rendah gitu ya. Kenapa? Ada sebab, ada akibat ya. Terus yang selanjutnya, contohnya explore artinya if the activity should be done in a discussion. Jika kegiatan itu harus dilaksanakan dalam diskusi, aktiflah ya, aktif dalam diskusi ya. Kalau disuruh berkelompok berarti harus dikerjakan secara kelompok, tidak ada harusnya tim learning gitu ya, tidak ada tim teaching. Jadi satu tim tapi yang mengerjakan cuma satu, sisanya teaching ya. Oke. Yang selanjutnya misalnya kalau misalnya explore itu kalau diminta untuk mengerjakan sendiri-sendiri berarti lakukan secara individu gitu ya. Yang selanjutnya explore juga di sini saya terapkan misalnya apa ya? Kalau kalian mungkin ada ide kira-kira apa yang mau diterapkan untuk di kelas kesepakatannya? Ya, masih belum terbayang? Oke, nanti mungkin bisa ditambahkan ya, atau bisa direvisi apa yang tadi saya sarankan. Tapi satu yang sudah saya terapkan di kelas 10 sebelumnya yaitu let's focus. Mari kita fokus. Fokus artinya mari kita mengurangi distraksi alias gangguan-gangguan. Salah satunya dari HP. Jadi biasanya kalau belajar saya di kelas 10 HP-nya disediakan box sama saya dan HP-nya disimpan di box dan itu it works. Ya, itu berhasil artinya anak tidak terganggu dengan notif yang masuk gitu ya. Saya pun sama, saya berusaha untuk tidak terlalu menggunakan HP secara dalam jangka waktu yang lama ya. Kalau yang itu bisa diterima nggak? Karena ini urusannya dengan kalian. Gimana kalau kita fokus belajar tanpa HP dulu? Tapi kalau nanti ada waktunya buat pegang HP ada. Kalau saya silakan diskusi, HP-nya boleh dipakai ya. Karena kalian pun butuh untuk informasi. Because I'm not the only source. Saya bukan sumber satu-satunya. Kalian bisa mencari sumber yang lain. Kalau Pinter mah banyak caranya ya. Banyak caranya. Google ya. Di Google ada Brandly ya. Brandly itu semua anak bisa. Tapi ternyata setelah penggunaan HP dihentikan, ada sedikit perbedaannya ya. Ada sedikit perbedaan di mana kalian lebih fokus dengan apa yang kita pelajari, bukan dengan apa yang ada di Google ya. Karena Google kan di rumah juga tuh di rumah gitu ya. Oke, jadi mari kita buatkan kesepakatan itu secara tertulis ya buat minggu depan. Oke, tapi sebelumnya
I'm really sorry. Do you know me? Yes. Okay, who am I? Who am I? I'm not the Spider-Man, ya. Okay, who am I? Ada yang tahu nama lengkap saya? Ya, Aishwarya ya. My complete name is Aishwarya. I don't have any family name because I am Sundanese, ya. And originally Sundanese, saya asli orang Sunda, jadi saya nggak punya nama keluarga belakangnya. Orang Sunda nggak punya nama keluarga ya. Tulis jelas-jelas orang Sunda ya. Okay, where do I live? You don't know? Okay, I live in around Padasuka. Okay, anyone here living in Padasuka? Actually, I'm not living in Padasuka. I live in Girimukti. Yeah, Girimukti is near Padasuka, but nobody knows when I talk about Girimukti. Ya, banyak orang yang nggak tahu kalau saya bicara tentang Girimukti, tapi kalau saya bilang Padasuka, biasanya ada yang tahu. So I live near Padasuka. It is called Kufa America. Ya. Nama dusunnya adalah Kufa America. Nama dusunnya Kufa ya, tapi biasanya sekarang saya berganti dengan Sukaloyo. And there is a swimming pool there. Ada sebuah kolam renang ya, agak lumayan terkenal di sana. Nah, rumah saya masuk ke sana, ada masjid, naik ya, ada rumah ya, alamannya Uga ya, di tanjakan itu, dan rumah saya di belakang rumah yang Uga itu. Bukan yang itu ya. Saya di belakangnya, jadi ada rumah itu rumah saudara saya di situ ya. Jadi rumah saya masuk gang ya, ada di belakang rumah yang halamannya besar itu ya. Jadi bukan itu, jadi bercat hijau because I like green ya. My favorite color is green. But now I like every color because I have 3 children and they have different favorite colors. So I have to follow them. Okay, this one light pink, this one light blue, this one light black. So I have to follow them. And I think now I like all colors. Yeah. Okay, and then what? Can you guess how old I am? 30? No. 20? No. 40? 40? Yes. Okay. Maybe. Okay. Yes. I am 42 years old. Yeah, 42 years old. I have 3 children. One son and 2 daughters, and of course 1 lovely husband. I have a lovely one. I have really fun, and I hope that you find someone in the future. Yeah. Okay. Your future husband. Yeah. Okay. And then my favorite food. I like all foods. I like all meals except kangkong. I don't really like kangkong ya. There is a story behind the kangkong ya. So ceritanya bapak saya ada pelihara belung ya. Dan belung itu dikasih makannya kangkung. Satu hari bapak saya nyuruh saya kasih makan ayam pakai irisan kangkung. Entah kangkungnya terlalu besar saya iris atau bagaimana ya. Ayamnya mati. That's why I don't like kangkung ya. Saya takut juga gitu ya. Kena azab ya. Jadi saya Okay, and then my favorite animal. Do you like cats? Yeah. Okay, but I don't like cats. Yeah. I don't like cats because I don't know yeah. Because they are maybe because the cats in my house are so greedy. Sometimes they come out to my house and steal some food from my kitchen. Especially chicken, fried chickens. Yeah, I don't really like cats, but I like caterpillars. I like worm. Saya suka ular ya. Karena mereka cute dan tidak berdaya. Okay, maybe we can introduce each other in the next meeting ya. Kita akan berkenalan ya pasti di pertemuan selanjutnya. Oke, hari ini kita akan mulai saja untuk kegiatan-kegiatan wali kelasan kita akan coba bahas di tiap pertemuan ya sedikit-sedikit.
karena takutnya kalian shock gitu ya, menerima diskusi kita terlalu banyak. Kita lakukan sedikit-sedikit aja. Kita mulai kan dari menempelkan ini di depan kelas ya nanti. Oke. Apa? Oke. Ini sudah punya bukunya. Oke. Sudah dibaca belum? Oke, tidak apa-apa. Karena saya tidak mengajar berdasarkan buku ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita mungkin akan coba dengan beberapa because this is our first meeting, karena ini pertemuan pertama kita ya. Saya perkenalkan dulu mungkin ya, saya sudah sediakan ini adalah bahan ajar ya, ringkasan bahan ajar yang akan kita pelajari di semester ini. Tepatnya adalah dalam 2 bulan ini ya. Ada beberapa materi, kalian baca dulu, lihat-lihat dulu kira-kira mana yang paling menantang ya. Setelah itu kita akan coba dengan materi yang pertama ya. Okay, one student, would you please help me erase the whiteboard? I need to write something here in the whiteboard, and I will give you the material. Berarti untuk pembiasaan. Nah, dalam kelas saya akan mungkin setiap pertemuan saya akan coba berikan beberapa kalimat ya yang biasa saya ucapkan kalau saya masuk ke kelas. Jangan sampai kalian shock gitu ya, terlalu banyak kalimat yang saya ucapkan dan kalian tidak paham. Kalian akan terbiasa nantinya ya. Yang pertama, saya akan selalu ucapkan salam ya. Jadi baik itu good morning kalau kita jadwalnya berubah gitu ya, good afternoon, atau saya selalu bilang kalau misalnya sebelum jam 1 saya bisa bilangnya good day ya. Good day everyone, jangan dijawab coffee ya. Kalian boleh jawab good day everyone, good day ya. Atau boleh juga good afternoon ya. Good afternoon ma'am, lebih enak kalau ditambah belakangnya ma'am ya. Jadi classroom language ini akan saya awali dengan greeting ya. Greeting ya. Kalau jadwal kita siang berarti good day ya. Tidak usah saya tulis ya. You know how to write them. Atau good afternoon ya. Afternoon itu noon itu artinya siang, lebih dari siang afternoon. Kalau jam 12 sampai jam 1-an afternoon boleh, tapi saya lebih suka biasanya bilangnya good day ya. Good day everyone. Day, kalau orang Sunda biasanya good day everyone, good day ya. Orang Sunda itu senang sekali dengan falling tone, dengan apa, nada-nada ke bawah ya. Assalamualaikum, Pak dengan muka ramah ya. Dan pasti kalau muka ramah itu biasanya memang falling tone gitu ya. Nah ini kita sedikit-sedikit, bukan berarti bahasa Sunda tidak baik ya. Kita pertahankan bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda, pertahankan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Kalau lagi bicara bahasa Inggris, mari kita intonasinya bahasa Inggris saja ya. Yang keduanya, greeting yang kedua ya, saya biasanya ya tadi good day ya, atau good morning atau apapun itu, saya akan menanyakan kabar ya. Karena tadi kita pertama kali bertemu, berarti how do you do? Saya akan tanya how do you do? Kalian biasanya harusnya jawabnya, ini kalau normal ya, kalian boleh jawab apapun ya, I'm fine thank you, tapi itu last year. Itu jadul banget ya kalau kita selalu jawab I'm fine thank you and you, dan masih dipakai ya? Masih. Gimana kalau jawabnya? Kalau how do you do, biasanya jawabannya how do you do lagi, tapi dengan intonasi yang berbeda. Kalau bertanya berarti how do you do? Kalau menjawab how do you do? Oke, coba. How do you do? How do you do? How do you do? How do you do? Coba tanya saya. How do you do? How do you do? Orang Sunda, how do you do? Nah, nah ini hanya pertemuan ini saja saya akan bilang how do you do. Sisanya nggak akan, karena how do you do hanya diucapkan jika pertama kali bertemu. Sebetulnya kita sudah beberapa kali bertemu ya, ada beberapa wajah yang sudah tidak asing, tapi kan kita belum kenalan gitu
ya. Yang kedua, how do you do? How do you do? Yang selanjutnya saya akan gunakan how are you today? How are you doing? What's happening? What's going on? What's up? How's life? How's everything? Nah, kalau pokoknya mah masih ibu udah bilang good day, terus ibu ternyata berarti jawabannya kudu pretty good. Okay, I'm fine. And you? Nah, itu ya kalian jawabannya terserah kalian. Not bad. Ya, ini pelajaran kelas 10 ya. Saya mengingatkan saja. Dibuka-buka lagi catatannya. Kalau tidak ada boleh lapor. Aku mau tahu yang itu salam-salam itu nanti dicatat. Boleh silakan. Tapi kan itu hanya tambahan saja, ya. Oke. Classroom language berarti saya kritik. Yang kedua, ini saya sarankan juga jika ada guru datang, sebaiknya kita dulu yang memberikan salam, ya. Berarti boleh KM-nya, Sonia, itu bilang misalnya stand up please, gitu ya. Oke, stand up please. Atau please stand up, boleh ya Sonia. Nanti teman-temannya berdiri, lalu Sonia akan bilang greet to the teacher. Greet to the teacher. Kalian akan bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti gurunya akan menjawab. Itu untuk menunjukkan bahwa kalian siap menerima guru, bukan guru yang harus ibu datang. Jangan sampai gurunya yang ngasih kode bahwa guru saya sudah datang. Kalian harus siap. Ingat ya, kan kita di sini ingin dapat ilmu. Ilmunya harus bisa bermanfaat. Berarti kita yang harus siap, gitu ya. Soalnya nanti juga guru akan mengikuti, pasti mereka akan baik-baik sama kalian, gitu ya. Greet to the teacher. Nah, sudah ya, assalamualaikum. Lalu please sit down. Kasih tahu lagi temennya buat duduk di situ saya sama ini, gitu ya. Oke, nah ini beberapa classroom language yang saya berikan. Satu lagi mungkin ya. Kalau apa ya yang paling penting? Berdoa ya. Oke, berdoa. Kalau yang pertama berarti before we study, ini yang paling umum ya. Before we study, ya, let's pray together. Okay, pray begin, kata Sonia kan. Pray begin, berdoa dimulai. Lalu kalau sudah selesai, Sonia akan bilang finish. Oke, setelah itu apalagi satu lagi masih ada ini. Kalau mau izin Bu, izin keluar ya. Kalau izin keluar sedikit-sedikit. Kan kita tidak terbiasa menggunakan Inggris. Kalau dicoba sedikit-sedikit pasti bisa ya. Kita izin keluarnya mau kemana dulu ya. Tapi yang pasti kalau izin satu orang ya. Ingat izin satu orang, yang keluarnya itu satu orang. Jangan terbiasa ke toilet dua-duaan juga udah TK ya. May I go to jangan may I go to the WC? May I go to the toilet? Kita paling cari aman aja ya toilet. Karena kenapa WC nggak boleh? WC bahasa apa? Inggris ya? Karena WC artinya water closet. Kalau berbahasa Inggris water closet berarti harus diucapkan dalam bahasa Inggris. May I go to the WC? Nah kalau mau gitu, sahara WC WC ya. WC itu WC. Apakah WC bahasa Indonesia? Enggak, karena W bahasa Indonesia. Apakah ada huruf C dalam bahasa Indonesia? Tidak ada. Harusnya WC. Mau kemana? WC. Tadi nggak ada C. Gurunya pun mau kemana? WC. Sekarang ke warung saya tanya, berani nggak bilang Bu, saya kopi ABC. Berani nggak? Nggak, dianggap aneh ya. Mau aneh, mau dianggap aneh tapi benar atau mau salah selamanya? Mau dianggap aneh tapi benar, gitu ya. Ya silakan. Itu adalah pilihan. Oke. Nah ini beberapa classroom language, bahasa kelas yang bisa nanti saya pasti pakai dan kalian bisa terapkan ya. Pokoknya jangan aneh lagi kalau mendengar kalimat-kalimat ini. Minggu depan saya tambah dengan kalimat yang lainnya. Bagaimana Bu saya gimana mengucapkan itu dalam bahasa Inggris ya. Saya ke depan Bu, saya bantu Bu. Nah itu ya seperti itu. Oke. Do you have any questions? No? Tidak ada pertanyaan?
I will teach you the first page and for the first meeting. Okay, can you see what is the title? Cause and effect. Okay, have you ever heard about this? Okay, not yet. Okay. We are going to learn how to understand, analyze, okay, the sentence with the cause and effect. So our learning goal today is, okay, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kalian ya peserta didik atau siswa dapat ya menganalisis, mengidentifikasi ya struktur teks, social function sama language features ya, kalimat-kalimat yang di dalamnya mengandung cause and effect. Apa itu cause? Penyebab, betul. Kalau effect? Akibat. Betul. Bahasa Indonesia apa ya belajar? Sebab dan akibat. Nah, coba dilihat beberapa di sana ya teksnya. Sudah terbayang nggak apa yang akan kita buat? Kalimat seperti apa yang akan kita buat? Sudah ya? Ada ya? Ada beberapa contohnya. Nah, hari ini saya akan coba gunakan diskusi ya. Kita akan berdiskusi, oke, meriuh meskipun dalam keterbatasan ya, karena kalian ada booth. Ini adalah mantan lab ya, mantan lab. Jadi kita akan coba berdiskusi dari sebuah teks ya, sebuah teks, dan kalian harus melihat apakah di sana terkandung kalimat yang ada cause and effect ya. Dan yang akan saya coba terapkan di kelas ini adalah pendekatan yang saya coba lakukan adalah genre based approach. Jadi ini pendekatan yang mempelajari grammar atau banyak hal dari teks. Jadi kalian belajar sendiri dari teks. Oh iya, saya menemukan ini, saya menemukan ini. Jadi kita akan lakukan ini ya. Oke, dan apa yang diharapkan nanti di akhir, saya berharap kalian bisa ya satu ada 4 keahlian atau keterampilan yang sebaiknya dikuasai dalam kelas bahasa Inggris. 1, mendengarkan, listening ya, listening, reading, writing, sama speaking. Nah, untuk kegiatannya kita akan pakai listening atau reading. Nah, hari ini kita didik ya. Tapi untuk outputnya atau produk yang nanti kalian akan hasilkan, berarti penilaian yang akan saya lakukan adalah berupa 1, penampilan kalian ke depan, oke, bisa saja berupa hasil apa yang kalian tulis. Ya, yang kedua tulisannya itu sendiri, ya, jangan khawatir, kan mau diajarkan dari dasar, jadi kita akan belajar sedikit. Oke, bisa dipahami nih? Oke, sekarang kita coba, karena saya belum terlalu hafal ya kalian. Saya juga belum bisa mengelompokkan kalian, jadi kita berkelompok berdasarkan tempat duduk dulu ya, karena belum bisa kelompokkan berdasarkan satu kriteria gitu ya. Oke, could you please turn around, bisa berbalik mungkin ke belakang saja ya. Oke, seperti itu. Boleh di sana ada yang menunjukkan cause, apa saja yang menunjukkan kata cause. Boleh dicoba, siapa yang mau coba maksudnya? Silakan tuliskan di depan. Boleh 1, boleh 2, 3 kata ya. Silakan, kelompok yang mana mau coba? Kelompok ini mau. Oke. Diska, oke. Diska, how many words have you found? Mau ditulis berapa kata? 1 kata aja. Oke. Oke,
because. Oke, kira-kira kata apa lagi? Siapa yang menemukan kata yang lainnya? Please. Oke, silakan. Sebelah sini mungkin. Ya, yang menunjukkan efek juga boleh kan? Kata yang mana ya? Ke kolom yang mana? Oke, Tiara. Is that do you want to write in the cause column or effect column? Okay, effect. Okay, so you have to write here. Okay. Anyone else? Oke, coba lihat kalau sudah ditemukan satu, kayaknya ya because pasti ada bersama teman-temannya ya. Therefore juga bersama teman-temannya. So, what words that have you found with the because? What temannya dari because itu apa saja? Ada yang mau coba tulis? Oke, boleh? Yang lain, coba yang lain. Ya, yang menunjukkan benar. Boleh. Write it down here. Aku saja ya. Tapi yang lainnya dengan sama yang lain. Oke. Write the word showing effect. As a result. Okay, is that correct? Nah, lihat ya, nanti tulis saja dulu. Okay, next. Okay, thank you. Visit. Okay. Oke, sudah mulai terlihat polanya? Yang mana ada di mana? Belum? Sudah. Oke, so ada 3 ya sudah ditemukan kata-kata yang menunjukkan efek atau kata yang akan menyertai efek dan kata-kata yang akan menyertai sebab. Oke, sudah ada 3. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke. Saya yakin kalian bukan tidak bisa ya, tapi belum berani. Nah, berani itu harus diasah. Caranya adalah dipaksa ya. Nanti dipaksa. Iya. Oke. Kalau yang sebelah sini saya yakin kalau saya tuliskan ya, kalian bacakan, kalian akan berbunyi ya. Coba yang masuk sebelah sini apa lagi? Oke. S. Terus? Or. Ada lagi? What? Oke, yang lainnya? Oke. Ya, ini adalah beberapa kata yang bisa menunjukkan yang satu adalah penyebab, yang kedua adanya efek. Jadi betul ya apa yang kalian tulis di sini. Kalian sudah bisa melihat polanya. Cukup pahami satu kalimat dan sisanya akan mengikuti. Kalian akan paham polanya. Dan ini contohnya yang efek. Oh, ternyata efek itu biasanya datang belakangan. Betul nggak kalau efek datangnya belakangan? Iya. Atau kalau efek datang duluan mah seperti untuk domba ya. Nggak ada. Jadi ini mah belakangan, kalimatnya selalu belakangan. Kalau yang ini ya penyebab ya bisa ada belakangan, bisa ada duluan sebetulnya kalimatnya gitu ya, karena dia berada dalam satu kalimat ya. Kalau ini berada dalam satu kalimat, kalau yang ini berada di 2 kalimat. Sudah bisa membedakan mana kalimat, mana klausa, kata, paragraf. Sudah bisa belum? Bisa Bu, cuma agak lupa sekarang ya. Oke.
Ini hasil dari diskusi kalian dan saya ingin menjelaskan bahwa untuk yang nomor 1 yang menunjukkan clause ini ada because, ada since, ada as, ada for, semuanya artinya apa coba? Ya, yang pertama ya, ini artinya apa? Karena atau bahasa Indonesia yang lainnya? Sebab. Nah, ini artinya cuma mungkin ada beberapa yang lain. Emang kok S itu bisa karena? Emang for bisa karena? Yang saya tahu kan bukan karena gitu ya. Atau ini untuk gitu ya. Nah, bisa tergantung konteks kalimatnya. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Ini sudah sangat kompleks ya, kelas 12 dan diharapkan bisa membuat kalimat tanpa bingung lagi dengan tenses. Ya, masih bingung dengan tenses? Saya sih nggak terlalu peduli ya, kalian sudah tahu berapa tenses. Nggak terlalu peduli maksudnya, nggak perlu apa tensesnya apa, yang penting bisa pakainya. Sekarang mari kita coba bicarakan tentang kebiasaan kalian setiap hari. Ada sebab, ada akibat. Coba. Ketika kalian, kita mulai dari bangun tidur aja paling mudah ya. Apa di situ yang terjadi kejadian yang menunjukkan sebab akibat? Karena ini boleh nggak di awal kayak gini? Boleh. Karena saya bergadang berarti tidur malam. Apa akibatnya? Saya bangun siang. Oke, sekarang kita coba ini kapan kira-kira kejadiannya? Coba mana yang kejadiannya sekarang, mana yang kejadiannya sudah terjadi? Ini sudah terjadi. Apa terjadinya? Tadi malam. Jadi begini, kalau bahasa Inggris, kalau bikin kalimat kita harus tahu dulu kapan kejadiannya. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris, kapan terjadinya akan mempengaruhi bentuk kata kerja. Kalau terjadinya tadi malam itu sekarang atau lampau? Lampau. Berarti masa lalu. Ya, biarlah jadi masa lalu. Terus apa tuh kesannya? Lalu ya. Oke, jadi kalau misalnya mau dikedepankan, kalian bisa menggunakan kata because boleh, since boleh, as boleh, tapi kalau for tidak boleh, tidak ditulis di depan ya. Because, nah gampang banget kan? Tidak, cek. Saya, gimana nggak tahu saya? Tidur. Sudah kejadian. Kalau sudah kejadian, berarti kata kerjanya bentuk kedua. Dia simple past tense. Sleep akan berubah menjadi slept. Because I sleep overnight. Terlalu malam ya. Saya agak susah menerjemahinya karena harus lihat kamus. Kalau misalnya mau satu kata. Because I slept tonight, bukan tonight ya, tapi overnight. Atau sleep late, boleh juga ini yang pernah menjadi slept late, ya artinya tidur terlambat. Berarti lalu malam, pasti isinya oke. Nah, tahu bedanya wake up dengan get up? Kalau saya wake up nggak pernah telat, tapi get up selalu telat ya. Wake up itu sadar dari tidur. Keempat ya kita, karena pada saat alam berbunyi setengah 4, wake up lah kita. Masalahnya get up, yaitu bangun dari kasur. Setengah 4 bangun jam 5 baru get up. Betul atau betul? Betul. Jadi sini mana nih yang kesiangan? Get up. Ini kapan ya? Mau kejadiannya lampu aja semua. Berarti get akan berubah menjadi go up. Oke, late. Nah, kalau di sini mau pakai late, berarti ini kita hapus ini supaya tidak double ya. Nah, because I slept overnight, I got up late. Semudah itu bahasa Inggris. Yang paling penting adalah satu, tentukan dulu kejadian di kalimat itu kapan. Kalau sudah tahu kejadiannya kapan, kita bisa tinggal pilih kata kerjanya. Kalau ini Bu, ini udah telat, Bu tadi malam. Ya udah, kalau mau ditulisin tadi malam, kalian bisa tambahkan di sini. Because I slept overnight last night, sama kalian keterangan waktunya. Tapi
Tapi tanpa keterangan waktu pun ini sudah ketahuan, ini sudah terjadi di masa lalu. Ini sudah terjadi di masa lalu, meskipun masa lalu itu bisa saja 5 detik yang lalu, tadi pagi itu masa lalu ya. I got up late. Bisa dipahami? Jadi inti dari kalimat berbahasa Inggris adalah pastikan dia memiliki subjek, si pelaku ya. Kata kerja bentuk 1, bentuk 2, bentuk apapun yang pasti harus sesuai dengan waktu kejadiannya. Verb, selalu kata kerja. Dan silahkan tambahkan yang dibutuhkan. Ini tidak punya objek. Saya kasih dalam kurung. Objek artinya boleh ada, boleh tidak. Ini juga boleh ada, boleh tidak. Tidak. Adverb. Adverb itu ada 4, tapi saya perkenalkan dulu ya. Ada adverb artinya keterangan. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Place. Saya kasih 2 dulu. Yang banyak lagi apa? Adverb of manner, adverb of frequency. Jadi ada 4. Kalau tidak ada ini gimana? Ya silahkan. Kalau orang mengerti dengan kalimat yang kalian buat, jangan usah lengkap-lengkap amat. Contohnya, ayo, saya duluan ya. Paham nggak kalau saya ngomong kayak gitu? Paham. Kalau ibu mau pulang duluan, kapan? Ya sekarang. Aku pada dadah ayo nanti ya. Kalau kalian paham dengan kalimat yang saya ucapkan, sudah cukup jadi kalimat. Meskipun cuma ayo 2 kata. I dengan go, tapi kalian paham, orang yang saya ajak bicara paham, berarti itu sudah kalimat. Intinya mah gak usah panjang-panjang juga, kalau sudah memiliki makna itu kalimat ya. Jadi gak usah ada objek, gak usah ada keterangan, kalau sudah dipahami tidak masalah. Tapi yang pasti jangan lupa ada titik. Kalau kalimat tanpa titik, kalimat tanpa tanda final itu belum kalimat ya. Tanda final bukan hanya titik ya. Ada titik, ada tanda tanya, ada tanda. Bayangkan kalau hidup tidak ada titik, nyoros saja terus ya. Jadi daripada saya kalau hidup terus ada titik ya. Kalau nggak ada titik, bayangkan kalau kayak ini, nggak ada tanda tanya. Ada tamu, tok, ibu ada. Kalau ada tamu ngomong kayak gitu, kalian mau merespon apa? Nggak tahu, ibu dari itu datang, lain titik, lain tanda tanya, lain tanda seru ya. Tapi kalau gini. Ibu ada. Tapi ya sistem kalian tuh udah ada kalimatnya karena mau titik ya. Artinya mungkin dia belum ada rem ya. Ada titik. Ibu ada koma itu apa? Koma tanda jeda. Jadi berhenti sebentar. Kalau baca juga baru lanjutkan lagi. Sampai situ bisa paham. Lalu bagaimana dengan penggunaan because? Because ini pastikan dulu kita mengetahui bahwa ini adalah sebab. Lalu bawahnya adalah akibat. Bolehkah dibalik? Boleh. Jadi yang pertama, yang kedua berarti I got up late because I slept ya overnight last night misalnya ya. Oke, jadi bedanya adalah jangan lupa diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda final. Kalau because-nya ada di depan, berarti kita harus punya koma, ya. Kalau because-nya tidak di depan, kita tidak butuh koma, ya. Lalu ada satu subjek, satu predikat minimalnya, satu verb. Yang ini kalau because-nya tidak di depan, berarti ada subjek, sama saja diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda final. Ada minimal satu subjek, satu verb. Lalu because-nya setelah atau sebelum because kita tidak butuh koma. Sampai situ bisa dipahami. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Tinggal diganti saja. Since I slept overnight, I got up late. As I slept overnight, I got up late. Kalau for hanya cucuk cocok. Saya takut lebih aneh. Cocoknya hanya cocok untuk yang ini. Oke. Kalian yang baca ya, because-nya ganti dengan for. Oke, yang belakang terbaca nggak terlalu, nanti boleh ke depan ya. Oke, yang depan coba ya, yang kelihatan 1, 2, 3. I got up late for I slept overnight. For I slept overnight. Sampai situ bisa dipahami? Oke, lalu bagaimana penggunaannya ini? Kita bahas kalau kalian sudah memahami yang ini. Do you have any questions? Oke, kira-kira tantangannya di mana? Kalau kalian harus disuruh, kalian diminta
untuk membuat kalimat. Yang satu verbnya, berarti satu membuat kalimatnya. Kalau because kayak jadi tinggal ganti-ganti kayak barusan ibu mah gampang banget ya. Tapi membuat kalimat. Jadi kita akan mulai sedikit-sedikit pelajari tensi satu persatu. Kita mulai dari mungkin simple present, simple past ya, dan simple future. Cuma tiga saya emang ngajarin simple present, simple past, simple future. Karena hidup juga kan ada masa lalu, masa sekarang, masa depan, datang. Sisanya cuma untuknya doang ya. Ada 9 tadi ya. Ibu-ibunya salapan udah happy aja. Oke, is it clear? Oke, sudah jelas. Berarti buat kalimat lanjutan dari yang sudah kita pelajari hari ini. Kita juga akan coba bagaimana menerapkan yang nomor 2 ya, therefore itu. Intinya sama, cuma dengan pola yang agak sedikit berbeda. Oke, so kita sedikit review ya. Yang hari ini kita dapatkan adalah words, showing clothes ya. Kita punya 4, padahal masih banyak. Nanti akan terlihat di teks, di kalimat-kalimat yang lainnya. Ada yang lainnya ya. Tapi yang lainnya kan gampang. Kalau yang ini sudah paham, yang lainnya cuma ikutin aja gitu ya. Yang kedua, word showing effect, ada therefore, ada as a result, ada consequently. Ya, and kalau sudah ditemukan kata-katanya, di sini kalian sudah build knowledge, ya kalian sudah membangun kata-kata itu untuk membentuk kalimat. Jadi kita akan coba minggu depan membuat kalimatnya. Sudah siap? Siap. Harus siap? Harus siap. Oke. Question? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti untuk minggu depan siapkan siapkan diri aja. Kamus ada di sekolah. Kamus ada di sekolah disediakan. Kita nggak perlu HP buat kamus. Mendingan buka buku ya daripada buka HP, karena HP banyak motifnya. YouTube lah masuk, IG lah masuk, dia ngalai kado belum dibales dan lain-lain. Oke, that's enough for today, and I hope you can get many benefits from our lesson today. And I have to close first ya, close first for this lesson now. Yeah, see you next week. Bye. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum boys. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, pagi Bu Lina. Alhamdulillah baik. Saya panggilnya Miss Jo aja ya, biar lebih akrab ya. Iya, boleh. Ya. Karena kalau lihat anak-anak ngobrol sama boys itu lebih enak ketika manggilnya itu Miss Jo gitu ya. Serasa antara anak dan ibu itu dekat sekali gitu ya. Jadi saya ikut aja Miss Jo aja ya. Siap. Miss Jo, terima kasih ya. Sudah mungkin ini ketiga kalinya ya kita berbincang-bincang mengobrol. Untuk sekarang itu adalah tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Adapun tujuan di pasca observasi ini adalah untuk menganalisis data hasil observasi yang sudah kita lakukan hari Rabu kemarin ya, Miss Jo ya. Di sini saya akan menyampaikan kemarin Ibu Jo itu melakukan observasi atau melakukan saya supervisi ke Bu Jo di kelas 12 AKL 1 ya Bu Jo ya. Kemudian selama 3 JP ya Bu Jo ya waktu itu ya. Satu JP-nya saya lanjutkan sendiri. Iya. Nah, Bu Jo, menurut Miss Jo ya, yang sudah Ibu Jo lakukan ketika kemarin diobservasi, sebagaimana sebelumnya ketika kita praobservasi mengatakan bahwa kompetensi yang ini dikembangkan itu adalah kompetensi pedagogik ya. Yakni salah satunya mengenai cara mengajar Miss Jo atau metode belajarnya dan keterkaitan dengan keberagaman siswa. Nah, apa saja yang sudah Miss Jo lakukan waktu kemarin? Diceritakan kembali gitu. Ya betul ya, yang ingin selalu saya kembangkan ya secara pribadi itu sebetulnya semua kompetensi ya. Tapi mungkin di sini karena zaman selalu berubah ya, siswa juga menjalani zamannya mereka sendiri. Jadi kewajiban guru adalah mengikuti ya dan memilah mungkin ya yang sesuai dengan zamannya. Kompetensi pedagogik juga begitu, bagaimana cara kita menangani kelas itu harus disesuaikan dengan siswa yang kita hadapi ya. Yang saya amati memang siswa
sekarang itu lebih banyak ke visual ya. Visual artinya ya sekarang mereka dengan gadget yang mereka lihat, selalu tonton atau lihat gitu ya. Mereka akan senang sepertinya kalau gurunya itu selalu menyajikan visual gitu ya, hal-hal yang visual gitu. Jadi, nah yang saya lakukan untuk pengembangan pedagogik saya kemarin disesuaikan dengan keberagaman siswa adalah saya mencoba gitu ya, menerapkan mungkin model pembelajaran yang memang mengarahkan ke sana gitu, yang memfasilitasi baik itu kompetensi saya secara pribadi gitu maupun nanti target yang saya inginkan dari siswa saya gitu. Siap. Kemarin tuh genre based approach. Ya, genre based ya? approach, pendekatan berbasis teks gitu. Ya, siap. Terima kasih Bu Jo. Saya sungguh apresiasi saya terhadap Bu Jo kemarin ketika supervisi sungguh sangat luar biasa. Kemudian anak-anak juga hangat gitu ya di kelas ketika Bu Jo dari awal memberikan motivasi, menyambut mereka ya. Karena saya juga tahulah sama ini gaya Bu Jo itu ya memang menghangatkan gitu ya Bu Jo ya. Ramai mungkin. Maksudnya ramai mungkin ya Bu. Iya, ramai gitu ya. Jadi suasana kelas itu ya jadi hangat gitu ya. Nah, kemudian Bu Jo dari yang tadi model genre based approach, kemudian dengan keberagaman siswa, apa indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Miss Jo inginkan? Ya, indikatornya mungkin kita lihat dulu tujuan pembelajarannya ya. Jadi indikator itu dilihat dari tujuannya apa. Tujuan pembelajaran saya kan waktu itu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks sama language feature ya. Nah, sebetulnya belum semua komponen itu tercapai di satu pertemuan ya, tapi saya masukkan saja karena sudah semuanya dibahas gitu ya. Indikatornya berarti ketika saya memberikan proses kegiatan pembelajaran, siswa itu betul-betul mengidentifikasi, menganalisis melalui kemarin saya berikan bacaan ya Bu ya. Jadi tayangannya belum bisa saya lakukan tayangan video. Jadi saya berikan melalui satu lembar reading ya, passage tentang materi yang terkait. Nah, di situ yang dilakukan oleh anak bukan menerjemahkan, tapi mereka mulai menganalisis mulai dari hal yang paling dasar adalah apakah ada difficult words atau kata-kata sulit. Oke. Oh, ternyata cuma 1-2 kata. Gampang kalau 1-2 kata yang tidak kamu tahu di satu kalimat, berarti tebak saja itu artinya apa. Nah, di situ saya senang ya karena anak-anak sudah mulai ada yang bisa menebak. Oh, Bu, nggak usah lihat kamus ya, nggak usah lihat kamus, lihat aja. Kalau misalnya di sini ada rumput, di sini ada domba gitu ya. Nah, di sebelah sininya berarti siapa nih yang berhubungan dengan rumput dan domba, yaitu peternak gitu. Ya, jadi itu mungkin yang harus yang saya lihat dari indikator yang saya inginkan gitu. Jadi anak sudah dapat menganalisis ya, meskipun belum semua ya Bu ya, belum semuanya karena yaitu ke level setiap siswa itu kan berbeda. Saya baru masuk pertemuan pertama waktu itu ya, jadi saya belum juga bisa memaksimalkan gitu ya, baru bisa mengenali sedikit mungkin, oh ini yang aktif, ini yang tidak. Jadi indikator itu baru tercapai melalui diskusi, belum mungkin individunya belum terlihat. Memang belum terlihat indikator itu berhasil ya, belum terlihat itu indikator keberhasilan. Cuma indikator tujuan pembelajarannya saya pikir sudah tercapai. Gitu. Tercapai ya. Baik, tadi Ibu menyampaikan dari anak sering diberikan lebih tertarik dengan visual ya Bu ya. Kemudian ketika Bu Jo menyampaikan ada cara awal itu ada asesmen diagnostik. Mungkin cara-cara tadi yang tergolong juga ya ke dalam asesmen diagnostik untuk pemetaan keberagaman siswa. Nah, setelah tadi yang Ibu Jo sampaikan, asesmen diagnostik apa lagi yang Ibu lakukan untuk meratakan keberagaman siswa? Sementara tadi kata Bu Jo belum terlihat semua gitu. Apakah anak ini aktif atau tidak gitu. Ada mungkin yang ada tadi yang visual, ada juga mungkin yang kemarin juga ada yang anak itu senang juga berbicara gitu. Nah, bagaimana asesmen diagnostik yang sudah dilakukan oleh Miss Jo gitu? Ya, sebetulnya ada beberapa cara sesuai dengan aspek keterampilan apa yang ingin saya akses ya, yang ingin saya nilai gitu ya.
dalam bahasa kan ada 4 ya, ada 4 keterampilan kebahasaan gitu ya, ada listening, ada reading, ada writing sama speaking gitu ya. Nah untuk mengetes speaking, nah kemarin saya coba dengan menyapa mereka ya dengan bahasa-bahasa dasar ya, kalimat-kalimat dasar. Jadi kalau misalnya ditanya good day, good afternoon, tidak merespon, berarti dasarnya saja itu diagnostik kan ya Bu ya, itu tidak, itu bukan pelajaran kelas 12 loh, itu kelas 10 gitu kan. Nah saya ingin tahu aja, tidak usah marah juga ke siswa kalau tidak bisa jawab, berarti indikasinya adalah ini yang dasar aja mereka belum bisa menjawab. Belum bisa bukan berarti tidak bisa, bisa saja karena malu gitu ya. Nah setelah itu mungkin itu speaking. Kalau writing bisa saja mungkin dengan melihat, kalau saya biasanya menyediakan satu set untuk tata bahasa ya, grammar. Nah saya berikan yang dasar-dasar, yang saya pikir itu materi kelas 10-11. Kelas 12 kan bukan untuk harus belajar itu harus udah levelnya udah lanjutan gitu ya. Tapi ketika diberikan ini untuk mendiagnosa mereka kompetensi awalnya apa gitu ya, itu cukup berhasil karena ternyata yang dasar saja belum dikuasai, ini bagaimana kita mau lanjut ke materi kelas 12 gitu ya. Itu untuk writing, dan juga untuk yang lainnya itu ya saya sesuaikan dengan di pertemuan awal itu saya mau mencapai apa gitu ya. Untuk listening beda lagi diagnostiknya gitu ya. Listening dengan speaking itu kan saling terkait ya Bu ya. Mereka itu mungkin bukan tidak mendengar, tapi mereka tidak memahami gitu ya. Pada saat misalnya saya bilang satu kalimat dan mereka tidak bisa mencerna, berarti bukan pendengarannya yang bermasalah, tapi pemahaman terhadap pendengarannya yang mungkin ada ada sedikit kendala gitu. Itu mungkin. Ini caranya itu lebih ke seperti apa Bu Jo? Yang tadi pengamatan mungkin ya yang dilakukannya itu? Saya bukan pengamatan juga, mungkin langsung di ini saja. Kalau misalnya speaking gitu ya, yang diagnostiknya itu ya saya langsung sapa mereka aja. Ya sapa mereka. Jadi diagnosis itu kan untuk mendiagnosa ke mereka sudah bisa kompetensi awal yang dasar belum gitu ya. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang khusus kelas 12-nya gitu ya. Itu untuk speakingnya. Tapi kalau misalnya untuk reading ya suruh baca gitu ya. Nah kemarin yang saya lakukan mungkin dengan reading, dengan bacaan. Jadi saya sediakan sebuah bacaan sederhana yang saya usahakan kata-katanya itu sederhana juga dengan kosakata yang dasar gitu ya. Nah mereka lumayan sudah banyak yang bisanya, yang tidak bisanya tidak masalah lah, karena kan memang bahasa asing bukan bahasa kita, jadi tidak masalah juga banyak salahnya. Jadi nanti kita bisa perbaiki di sana gitu. Luar biasa ya Bu Jo ya. Kemudian dengan model yang diterapkan, model jungle based approach itu yang Bu Jo rasakan gitu ya, sudah mengakomodir yang tadi keberagaman siswa yang ada di kelas 12 AVL 1 itu. Ya, mungkin harus ini juga ya saya nyatakan alasannya ya mengapa saya mengambil jungle based approach. Jungle based approach ini kan ada 4 sintaksnya ya, ada 4 langkah gitu. Yang pertama itu ada build knowledge of field, di mana di sini build itu berarti membangun ya. Yang keduanya ada modeling text. Nah, di satu pertemuan biasanya saya cuma bisa menjalankan 2 sintaks ini. Yang sisanya atau 2 atau 3 gitu ya. Sisanya itu di pertemuan selanjutnya. Di build knowledge of field ini namanya membangun berarti ya, kita harus bisa sebelum mereka diberi pola, kita harus beri dulu mereka modal. Modalnya adalah itu knowledge of field, berarti kosakata. Perbanyak kosakata mereka ketika kita mau membicarakan tentang cause and effect, sebab akibat, berarti perbanyak kosakata mereka tentang kata apa saja yang menunjukkan sebab, kata apa saja yang menunjukkan akibat. Dari situ siswa itu bisa memodifikasi yang mana yang harus mereka gunakan ketika mereka ingin menyatakan penyebab gitu ya. Nah, jadi di build knowledge of field ini anak diperbanyak. Cara apa tadi reading? Kalau reading berarti anak perbanyak kosakatanya dari oh Bu ada kata because, oh Bu ada kata jutu, itu apa bedanya Bu? Nah, dari situ anak bertanya sendiri tanpa saya harus tanya atau tanpa saya harus berikan dulu subjek ya nak ya, predikat ya nak, enggak. Saya biasanya ke reading dulu, baru nanti kalau sudah dibahas, jadi kalian sudah menemukan apa? Kalau sudah menemukan itu berarti gimana polanya, lihat di sana. Oh ya, jadi mereka belajar dari contoh gitu ya. Yang keduanya itu modeling text. Modeling text itu berarti mereka istilahnya itu kalau saya bilang ATM ya. Jadi amati,
amati bacaannya, T-nya tiru. Nah, di sini ada proses meniru, M-nya modifikasi. Jadi silakan amati reading yang ada di sana, lalu tiru kalimatnya. Bu, ini subjeknya diubah ya? Iya, harus diubah. Kan kamu punya subjek apa? I, Bu. Oh ya, kalau di sana kan bukan I gitu ya. Tiru yang diperlukan, lalu modifikasi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian butuh subjeknya apa? Kalian butuh kata kerjanya apa? Untuk kata kerja, kalau saya suka bilang, wah ya, nah kedah apa paintennya kalau kata go harus berubah jadi apa gitu, seperti itu, Bu. Jadi untuk dalam pembelajarannya itu sendiri, anak memang dibutuhkan untuk ya dibimbing lah istilahnya gitu ya, Bu. Untuk modeling teks ini, yaitu prinsipnya saya ATM, jadi amati, tiru, dan modifikasi. Untuk sintaks yang ketiganya itu joint construction. Joint construction setelah anak punya modalnya, setelah anak melihat contoh teks yang benarnya, anak akan joint construction. Join berarti bergabung. Nah, diskusi kembali. Kalau tadi baca diskusi ya, diskusi kembali untuk mengerjakan latihannya. Jadi latihannya, nah biasanya sebelum ke joint construction saya ada ceramah gitu ya, ceramah. Saya sangat membutuhkan ceramah kalau untuk bahasa ya. Saya tetap menyertakan ceramah, tapi mungkin porsinya tidak banyak. Ceramah untuk apa? Untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang mereka dapatkan itu, materi informasi yang mereka dapat dari teks, dari contoh yang diberikan itu, ini loh teorinya gitu. Jadi saya berikan sedikit pattern atau pola gitu ya. Nah, ketika mereka mengerjakan di joint construction, mereka bisa berkomunikasi sama teman-temannya, lalu ada presentasi. Kalau sudah mereka melakukan presentasi, nanti akan ada sintaks yang keempat, yaitu independent construction. Berarti mereka harus mampu kontrak, membangun atau membuat secara individu, independen, jadi mandiri gitu. Jadi itu pekerjaan mandiri, bisa berupa tugas, bisa berupa ulangan mandiri. Itu, Bu. Iya, ya. Luar biasa, tadi dari rangkaian itu memang sesuai yang sudah saya perhatikan ya, Bu ya. Kemarin pengamatan di kelas. Ya, anak itu tergantung ibu ya memperhatikannya. Saya jarang melihat ini sesuai kan atau anak tidak. Anak itu menemukan sendiri, kemudian tadi kan kemudian dilanjutkan ke ATM, kemudian anak berjoin ya, join bergabung, kemudian di akhir dengan presentasi ya dari rangkaian kegiatan yang sudah anak lakukan ya, Bu Jo ya. Menurut Bu Jo ya, bagaimana Ibu menilai penampilan Ibu sendiri ya? Dalam kompetensi yang memang ingin Bu Jo kembangkan ya, terkait dengan model pembelajaran tadi, juga dengan keberagaman siswa yang ada di kelas. Menilai diri sendiri ya, Bu ya. Kemarin kan ketika pra itu Bu Jo menyebutkan skala nilai ya, 1 sampai 10 8. Nah, sekarang bagaimana menurut Bu Jo ya? Sepertinya sih masih 8 atau 9, 8 mungkin ya, masih 8. Maksudnya gini, Bu, ketika saya menerapkan satu model pembelajaran di satu kelas, ternyata ketika menerapkannya di kelas lain itu belum tentu sama hasilnya. Jadi dari situ ada kemampuan apa di diri saya yang belum berkembang gitu ya. Nah, jadi harus ada, saya sudah pernah bilang mungkin ada plan A, ada plan B, ada rencana A, rencana B-nya nih di kelas ini kok asal garing ya. Saya kok kemarin kelas itu mah rame, yang ini garing. Jadinya kalau saya nilai keberhasilan, mungkin saya indikan saja ke kelas yang kemarin ya. Kelas kemarin lumayan ada yang ini aktif, tapi saya perhatikan memang masih ada yang belum fokus, entah masih di dunia industri mungkin ya, mereka baru pulang dari PKL atau bagaimana, tapi ada yang belum fokus ketika bertanya itu masih kayak shock gitu, berarti kan mereka belum ada di sana gitu ya. Jadi mungkin bisa dikatakan ya sesuai dengan yang saya inikan, yang saya rencanakan. Tapi kalau menilai diri sendiri ya agak lebih dari ekspektasi sebetulnya, karena saya tidak terlalu berharap banyak bahwa siswa akan begitu menyenangi bahasa Inggris, bahasa asing ini. Kalau saya lihat mungkin dari tadi kemarin sebelum pra saya bilang 8, mungkin ya boleh naik 9 boleh ya Bu ya? Iya boleh dong. Bu Jo, ini barusan Bu Jo mengatakan masih mungkin ada ya beberapa anak yang serasa masih ada di tempat PKL ya, kurang fokus ya gitu. Mungkin di waktu itu saya juga memperhatikan ada anak yang ketika sama Bu Jo ditanya, ada yang istilah Sundanya dia kaget ya, ngegerebek gitu ya, artinya dia mungkin melamun dan sebagainya.
Nah, yang Bu Jo rasakan nih berapa persen anak yang masih memang dikategorikan masih kurang gitu, kurang fokus, kurang pemahamannya, kurang memperhatikan gitu. Itu biasanya saya nggak terlalu ini ya, tapi biasanya itu yang duduk di belakang gitu ya. Tapi tidak juga selalu di belakang itu selalu begitu, tidak. Cuma di kelas itu waktu itu duduk di belakang tidak fokus. Mungkin bukan karena shock juga, dia memperhatikan tapi mungkin belum bisa. Mungkin juga takut gitu ya, atau mungkin memang bahasa Inggris memang bukan pelajaran yang dia sukai gitu ya. Jadi kalau ditanya persentase, mungkin di satu kelas itu ada 4 atau 5 orang yang seperti itu gitu ya. Ketika ditanya itu, bahkan dia nggak mau, yang sudah kita bujuk aja udah nggak mau gitu mengungkapkan pendapat gitu ya. Menurut coba dari pengalaman yang sudah dilakukan dan kemudian berhasil lah ya, dari anak yang seperti tadi 4 sampai 5 orang yang memang kurang fokus dan sebagainya, cara yang tepat yang dilakukan gitu ya untuk supaya anak kembali fokus gitu, hadir di kelas gitu. Sebetulnya tidak melamun lagi ke tempat PKL dan sebagainya. Iya, tadi kan saya sudah coba gitu ya, maksudnya dibujuk gitu ya. Ayo coba gitu ya, punyamu bagaimana gitu, jawabannya seperti apa gitu ya, sudah dicoba. Tapi ketika sebenarnya tidak ada sih siswa yang seperti itu, yang setelah dibujuk berkali-kali tidak mau. Tetap saja di sekolah ini ya, di kelas yang saya ini mereka tetap mau, tapi mungkin tidak maksimal dengan suara kecil gitu ya. Kalau saya boleh menebak mungkin ya, karena belum saya lakukan. Saya biasanya lakukan observasi aja, mungkin ini karena pertemuan pertama kali ya. Jadi saya lihat nanti pertemuan kedua, pertemuan ketiga gitu ya. Itu biasanya saya akan langsung tanya gitu ya, mengapa gitu, kok di kelas saya gini gitu. Cuma mungkin kejadian di kelas lain, kemarin gitu ya, pas datang itu anak kurang fokus, terus dia kipas-kipas gitu ya, padahal saya lagi menerangkan itu gitu gini-gini, terus matanya gini gitu. Ada apa dengan saya gitu, saya kan baru pertama gitu ya, itu kelas kemarin. Nah, saya perhatikan saja, ini saya harus marah atau bagaimana, karena tapi nggak boleh marah, saya sudah, pokoknya otak saya berbicara terus, jangan sampai gitu ya. Akhirnya ya saya coba, ya sudah, saya pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan, gini saya ajak ya. Oh, ternyata anak ini memang bisa. Jadi mungkin awalnya mau menyepelekan ke saya, kayaknya nggak rame gitu ya. Nah, setelah selang beberapa waktu, butuh 2 jam bagi dia kayaknya untuk beradaptasi dengan pembelajaran saya. 2 jam akhirnya saya jawab, Bu. Oh, ini anak yang tadi dulak-dulak gini gitu ya. Oh, ternyata mungkin karena tadinya ini prasangka negatif saya ya, mungkin tadinya menyepelekan, karena pada saat jawab bacaannya lumayan gitu ya, jawabnya juga nggak terlalu melenceng gitu ya. Ini kayaknya, dan duduk di belakang, ini anak gini kenapa gitu ya. Ternyata duduk di belakang belum tentu dia itu tidak bisa juga gitu. Oh, bisa, ternyata ya. Kita sabar saja mungkin ya, kalau lihat anak seperti itu, sabar saja, diobservasi saja, jangan merasa diri, oh saya udah baik nih, kok anak itu tetap begitu, belum tentu juga baiknya kita diterima baik oleh siswa. Jadi mungkin kitalah yang harus menurunkan sedikit perasaan buruk itu gitu ya, prasangka buruk terhadap siswa itu. Ya, betul, luar biasa Bu Jo. Coba Bu itu. Tadi Bu Jo menyampaikan sudah berusaha dan juga saya juga mengamati melakukan semua langkah ya yang sudah direncanakan. Nah, menurut Miss Jo sendiri, apakah kemarin ketika proses supervisi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat gitu sebelumnya? Ya, untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas 12 itu kan 4 jam ya Bu ya. Jadi saya biasanya 1 jam itu saya lakukan, jadi saya punya lesson plan sederhana ya. Jadi saya bagikan siswa itu dalam bentuk map seperti ini. Di dalam map itu ada lesson plan sederhana, bukan bentuknya kalimat gitu, tidak, tapi berupa poin-poin. Apa saja yang saya lakukan di kelas. 1, saya akan memberikan setiap pertemuan itu classroom language, bahasa kelas.
Jadi bahasa kelas ini adalah kalimat-kalimat yang biasa saya gunakan dalam kelas supaya mereka bisa merespon saya. Saya bicara bahasa Inggris tapi mereka tidak shock gitu ya. Misalnya kalau saya bilang begini, kalian jawab begini ya, atau jawabannya kasih opsinya yang banyak. Gak usah kompak, kalian silakan jawabannya sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya classroom language adalah pada saat menyapa mereka. Saya menyapa kan pertama salam ini dulu ya, selamat pagi gitu seperti itu, lalu menanyakan kabar. Saya menanyakan kabar tidak selalu how are you, itu saya sudah bilang itu jadul banget. Kalian nggak akan menemui kalimat itu di pertemuan saya. Saya akan mengucapkan ini. Di setiap pertemuan saya akan mengucapkan ini berbeda-beda. Pokoknya kalau ketemu yang kayak gini, ketemu saya pertama kalinya di kelas, saya menanyakan kabar. Jawab apa nih? Oh ada oke ya Denny. Nah boleh nggak Bu pilih yang lainnya? Boleh, silahkan. Jadi tidak kompak. Jadi tujuan saya memberikan classroom language ini untuk pembiasaan mereka untuk merespon saya. Dan saya pun selalu ingin ada partner. Saya tidak mau ngomong Inggris sendirian di kelas dan mereka tidak paham gitu ya. Saya ingin direspon. Responnya bagaimana? Buat mereka paham apa yang saya bicarakan, buat mereka merespon. Salah satunya itu dengan classroom language itu. Classroom language lalu ada pronunciation drill. Ini RPP sederhana yang saya buat. Bahasa kelas, lalu ada latihan pengucapan. Saya berikan satu kalimat satu pertemuan, misalnya bagaimana mengucapkan perbedaan huruf S dalam bahasa Inggris. Biasanya selalu untuk awal saya kasih O atau kasih mengucapkan TH itu. Bahasa Inggris itu S-nya ada 3 gitu kan. Saya kasih dalam kalimat she shells flower. Jadi ya saya kasih seperti itu. Terus mereka senang. Mereka itu yang berbunyi, yang gurunya ngomong, gurunya nggak diem, itu mereka senang karena mungkin ngantuk juga kalau lihat saya diem aja, duduk aja. Nah, yang ketiga baru saya ke pre-activity-nya. Jadi kegiatan pendahuluan untuk materi yang dimaksud. Jadi dua kegiatan ini nggak ada hubungannya sama materi, tapi untuk pembiasaan bahasa Inggrisnya saja. Yang ketiga baru persepsi lah istilahnya ya, pre-activity ini. Bisa dengan bacaan, bisa dengan story cerita saya, bergantung materi apa yang akan dibahas. Terus yang selanjutnya ada core activity, jadi kegiatan intinya. Intinya berarti mereka berdiskusi, ada presentasi dan sebagainya. Yang terakhir ada review. Saya tanya ke anak, review itu intinya ingin mendapat feedback aja gitu ya. Apakah yang saya berikan itu akan bermanfaat nggak buat kalian gitu ya. Terus kira-kira untuk lebih lanjut, kamu mau bisa apa lagi selain yang saya berikan hari ini? Dan itu alhamdulillah responnya bagus. Bu, tadi kan Ibu kasih reading, gimana kalau minggu depan itu bukan hanya readingnya jangan terlalu panjang Bu, tapi pendek, tapi membuat kita menghafal. Jadi dihafalin aja Bu, suruh seorang ke depan. Ya terserah kalian, saya bilang itu. Kalau kalian mau seperti itu oke gitu ya. Tapi jangan Bu, jangan dihafal, dibaca aja. Oke, nanti kita lihat gitu ya. Jadi di balik pembelajaran yang saya berikan, saya ingin mereka merasa oh iya benar ini ada manfaatnya gitu ya. Minimalnya dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau keterampilan berarti dari bisa menjadi dari tidak bisa menjadi bisa, atau kalau yang bagus mah dari yang tadinya tidak terampil mungkin menjadi terampil. Nah, kalau untuk terampil sih mungkin belum sampai ke sana ya tahapannya gitu. Tapi ada siswa yang memang sudah di tahap terampil gitu. Terampil itu udah ke depan, udah kayak berbicara tapi mungkin sedikit aja salahnya gitu. Itu Bu. Jadi sudah sesuai dengan rencana ya Bu ya. Saya coba selalu sesuai dengan rencana ya, gitu. sudah yang dibuat. Baik Bu Jo. Tadi Bu Jo mengatakan tapi sebetulnya menurut saya sudah maksimal dan sudah luar biasa ya, apa yang Ibu Jo sampaikan sesuai dengan tahapan yang ada di RPP. Kemudian siswa juga meskipun tadi ada yang kurang fokus dan sebagainya, tapi akhirnya bisa fokus kan anak tersebut. Nah, Bu Jo ketika menyampaikan, oh ya angka saya sih di 9 aja gitu, padahal aja di sana bisa 10 ya gitu ya. Nah, Bu Jo masih merasa ada yang belum maksimal tidak yang Bu Jo lakukan ketika proses pembelajaran kemarin dengan anak? Iya ya, mungkin manusiawi ya. Kalau misalnya merasa selalu kurang gitu ya. Kurangnya itu yaitu tiap kelas itu berbeda, tiap anak itu unik, tiap masuk kelas itu yaitu kadang ada yang krik-krik gitu ya. Jadi kok ini rame. Nah, itu berarti situ kekurangan saya harus selalu yaitu plan A, plan B gitu ya. Harus ada
cadangan-cadangan rencana gitu. Ada juga kelas yang selesai lebih awal, ada kelas yang memang lebih lambat dari biasanya gitu. Maksudnya dari kelas yang lainnya, yang ini selesai di satu pertemuan, yang ini mah sampai ditugaskan atau sampai di minggu depan di pending gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kekurangannya mungkin itu harus meluangkan waktu gitu ya untuk menyiapkan rencana-rencana lain selain RLP yang sudah dibuat gitu. Yang perlu diperbaikinya apa, Bu Jo? Diperbaikinya tentu saja dalam penanganan kelas ya. Ya berarti kompetensi pedagogik saya gitu. Kalau profesional saya selalu mencoba untuk selalu memperbaiki diri, dan itu yang bisa menilai ya selain orang lain juga gitu, diri saya sendiri juga. Apakah saya senang aja kalau sudah ada siswa itu ya selalu bilang saya akan bicara, I will speak with you 50% in English and 50% in bahasa or Sundanese gitu ya. Jadi kalau kalian tidak merespon saya, kalian yang rugi. Kalau saya mendapat untung banget, kenapa? Karena saya bisa ngomong bahasa Inggris, dapat partner kalian. Kenapa saya menganggap kalian partner? Karena kalian mendengarkan saya meskipun tidak paham. Sekarang balik lagi ke kalian. Kalau kalian ingin beruntung, tidak rugi, selain mendengarkan saya, respon saya gitu. Jadi kalau di kelas saya merasa saya yang beruntung. Kenapa? Saya tetap bisa berbahasa Inggris dengan kalimat yang beragam karena sudah disiapkan sebelumnya. Tapi siswa, mereka yang ingin belajar pasti mereka akan, oh ya saya harus bisa merespon gitu. Jadi kesana mungkin ya kekurangannya gitu. Luar biasa ya, merespon di sini berarti siswa dia secara tidak langsung mengasah keterampilan berbahasa mereka, termasuk Bu Jo mah saya lihat ya memang selalu berusaha. Mungkin kalau partner guru mungkin agak itu ya. Partner guru banyak bercandanya Bu. Nah, itu ya. Kalau siswa kan nggak terlalu berani bercanda ini sama kita, tapi ada juga sih yang berani ini. Cuma sama siswa mah karena mereka yang ingin bisa mah pasti mereka coba gitu ya. Salah tidak masalah. Jadi saya selalu bilang nggak masalah. Yang belajar mah kan udah biasa ya salah. Jadi satu penekanan selalu bilang ke anak itu, coba tanya ke teteh-teteh sebelumnya, coba tanya ke kelas sebelumnya. Kalau salah memang dari kelas saya, misalnya ya, kalian ada di kelas saya, terus kalian salah, apa yang terjadi kalau salah? Coba tanya, apakah keluar dari kelas ini 7 jahitan? Apakah keluar dari kelas ini babak belur? Kan tidak. Jadi jangan takut. Tapi selalu aja siswa, Bu saya mau tapi takut salah gitu ya. Ya udah tak salah mah 7 jahitan, saya bilang kayak gitu. Jadi mereka selalu ya mungkin ya memang karena takut salah itu mungkin takut ditertawakan gitu ya. Nggak apa-apa kan masih di kelas saya bilang seperti itu. Betul. Mudah-mudahan saya juga bisa ya jadi partner. Iya, oke. Tiap Selasa kan hari ini, today is our English day. Every Tuesday. Bisanya yes. Jo, berarti dari saya sungguh banyak belajar ya dari apa yang disampaikan Bu Jo tadi. Kemudian menurut Miss Jo ya, apa yang sudah baik yang sudah Ibu lakukan ya? Hal baik ya? Ya. Jika saya menilai diri sendiri nggak bisa saya menilai. Harusnya siswa mungkin yang dinilai ya apa hal baik yang saya lakukan. Tapi saya berusaha satu memahami kesulitan siswa berbahasa, itu aja sih hal baik. Jadi saya tidak mentertawakan, saya selalu kasih feedback, saya berikan pujian, mereka bisa baca. Padahal itu anak saya yang SD juga bisa mungkin baca itu, tapi bagi mereka mungkin ini apalagi kelas 12 itu generasi pandemik ya, mereka masuk online, sekarang keluar tatap muka, jadi mereka shock banget ini tatap muka, nggak bisa sambil gogoleran dan sebagainya. Jadi yaitu saya feedback, pujian, dan berikan kesempatan. Jadi jangan mentertawakan gitu ya, apalagi ini bahasa gitu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa menerima semua kekurangan mereka, karena ya saya mah selalu sadar aja bahwa bahasa Inggris ini tidak semua orang meminati ya, punya minat di sini. Jadi kalau ada anak aja yang mau berbicara bahasa Inggris gitu ya, dengan segala keterbatasan, saya salut gitu sama. Jadi berikan pujian, berikan feedback gitu ya, itu bagus. Cuma 1-2 kata kok yang salah, padahal mungkin lebih dari 3 yang salah. Cuma ya kembali lagi kan dikoreksi gitu ya. Ini tadi yang kurang pasnya ini, yang kurang pasnya ini gitu. Itu saja mungkin Bu.
tadi kan memberikan feedback, kemudian pujian dan sebagainya. Menurut Bu Jo ini cocoknya tuh di sebelah mana ketika memberikan hal tersebut dengan tujuan memotivasi anak gitu ya. Tadi mungkin yang masih Bu saya takut salah kalau menjawab dan sebagainya gitu. Cocoknya di bagian apa gitu ya? Bagaimana Bu? Di awal, di pembukaan atau di penutup gitu. Oh iya. Kalau di awal memuji itu nampak seperti palsu ya Bu, karena kan kita tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi kita memuji tentu saja setelah mereka bekerja gitu ya. Nah itu ya. Kalau untuk motivasi betul di awal, Jadi saya memberi motivasi itu dengan menceritakan pengalaman hidup saya misalnya contohnya. Dan saya kan storyteller ya, saya suka sekali bercerita. Jadi 10 menit itu saya bercerita, saya campur Inggris, Sunda, Indonesia gitu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ya lihat saja di Upin Ipin mereka campur Inggris juga sama Melayu gitu ya. Lihat coba tontonan yang misalnya ada Singapura itu mereka campur Melayu sama Inggris gitu ya. Jadi saya coba berbicara tentang pengalaman hidup gitu ya. Saya ini dari lembur gitu ya. Saya ini dari dusun tapi bapak saya menyekolahkan saya ke sini gitu ya. Dengan tujuan mungkin supaya saya tidak selalu rumah boleh di lembur gitu ya. Tapi pengetahuan nggak boleh lemburan gitu ya. Pengetahuan ya, saya tidak bilang penampilan. Kalau penampilan mah sekarang orang lembur, orang kampung lah istilahnya gitu ya. Itu lebih update karena apa? Televisi, internet di mana-mana mereka bisa mengikuti. Tapi kalau pengetahuan gitu ya, kita tidak asah ya. Tentu saja kita istilahnya kampungan gitu ya. Kampungan menurut saya yang kampungan itu adalah yang ya itu kampungan Saguriwok ya, dusun Sukaluyu berarti kan cuma segitu ya. Artinya isi otak kita ya cuma segeriuk gitu kalau kita kampungan gitu. Jadi saya selalu bilang nggak apa-apa penampilan baju kampungan, yang penting isi otak tidak kampungan. Saya bilang tidak kampungan apa, jangan tersinggung yang orang kampung. Dan saya juga orang kampung. Kampungan artinya hanya membicarakan hal-hal kecil, hanya membicarakan cangkang. Saya bilang status meskipun ini masih terlalu tinggi ya buat anak-anak sekolah, tapi saya ingin menanamkan bahwa jangan malu dengan apa yang kita miliki, tapi malulah kalau kita tidak tahu banyak hal gitu. Jadi begitu Bu. Luar biasa, Ibu bukan hanya fasilitator tapi motivator buat anak-anak ya. Ya, tapi belum selesai Bu. Tadi kan motivasi di awal. Motivasi di awal, feedback berarti setelah mereka bekerja dan pujian itu pada saat mereka memang melakukan hal luar biasa. Luar biasa di sini berarti pencapaian sekecil apapun yang dilakukan oleh siswa. Baik itu cuma membantu saya menghapus papan tulis gitu ya. Apalagi kalau mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang luar biasa, itu komplimen atau pujian wajib adanya gitu. Itu Bu sudah. Bagi yang terakhir ya Bu ini ya, kegiatan refleksi sering kan mungkin ya dilakukan. Nah kegiatan refleksi seperti apa yang Miss Jo lakukan setelah penerapan RPP yang sudah dibuat atau pembelajaran yang kemarin? Ya, refleksi itu saya masukkan di RPP sederhana saya itu review ya. Merefleksi berarti mereview. Refleksi artinya kan mencermin ya, bercermin gitu ya. Jadi saya bercermin kepada siswa. Saya bertanya aja langsung gitu ya. Dengan bertanya bisa saja melalui materi gitu ya. Jadi kalau kayak gini gimana? Nah kalau anak bisa berarti mereka ada biasanya memang dari setengahnya bisa gitu ya. Berarti kita udah berhasil. Jadi ada 3 sebetulnya. Kalau di refleksi itu saya tanyakan 1, apa yang kita pelajari hari ini? Ya, ini. Oke, saya coba nih 1 kalimat. Ya, yang kedua, oke, berarti betul. Yang kedua, apa yang kamu pahami hari ini? Ya, saya coba lagi 1 kalimat. Oh iya, dites 2 kali. Oke, bisa. Yang nggak bisa tentu saja ada gitu ya. Yang ketiga, apa yang tidak kamu pahami gitu ya. Jadi refleksinya itu dengan pertanyaan 3 pertanyaan yang tidak kamu. Kenapa tidak paham? Ibu tadi kecepatan, Ibu neranginnya. Ibu tadi kalimatnya nggak paham. Ibu tadi tensisnya apa? Nggak ngerti. Nah, gitu. Jadi pasti pertanyaan-pertanyaan itu muncul gitu ya. Nah, tentu saja di refleksi juga yang tadi saya sudah sampaikan adalah pembahasan manfaat ya Bu. Kira-kira kalau kita pelajari ini, kamu bisa ngapain dengan materi yang kita ini. Kemarin kan saya bahas cause and effect ya Bu, sebab akibat. Jadi Bu nanti saya bisa bikin alasan Bu. Alasan gimana? Kalau saya kesiangan, saya bisa bilang gini, saya terlambat ke sekolah karena. Nah, sok bikin nama saya ini. Ya,
oh iya tuh udah bisa, jadi saya bisa beralasan. Tapi gunakan alasannya dengan baik ya, jangan pakai yang ini gitu ya, jangan pakai yang buruk-buruk gitu. Jadi kebermanfaatan mungkin ya dari materi yang saya berikan. Nah ini di refleksi ini sebetulnya sering kali terlewat ya, karena bel sudah berbunyi misalnya gitu, karena habis waktunya, aduh refleksinya gimana, akhirnya jadi paham nggak? Akhirnya cuma nanya gitu kadang-kadang. Ya udah, kalau tidak paham saya kasih PR ya gitu ya. Ibu jangan kasih PR. Ya udah nggak dikasih PR gitu. Cuma baca lagi gitu. Jadi kalau kita kepepet benar-benar ya akhirnya bertanyanya cuma di satu itu aja. Tadi kita belajar apa itu aja. Ya betul, luar biasa ya Bu Jo. Jadi anak-anak punya lesan ya kalau misalnya ngomong bahasa Inggris. Jadi refleksi tadi diantaranya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kamu pahami, apa yang tidak kamu pahami, dan manfaat apa yang didapatkan. Nah, dari refleksi itu, misal nih anak, oh Bu tadi ada yang belum saya pahami tentang ini. Kemudian anak mungkin belum ada yang belum paham apa yang mereka pelajari. Nah, rencana tindak lanjut Bu Jo dari refleksi itu apa? Kalau saya lihat waktu dulu gitu ya, kalau waktu ternyata masih ada 10-15 menit. Coba kalau saya terangkan dengan cara ini bisa jadi paham nggak ya gitu. Jadi memang harus sudah ada cadangan gitu ya. Kalau anak nggak paham kalimat ini, jadi harus sudah ada cadangan nih. Coba kalau neranginnya kayak gini. Oh gitu Bu. Jadi saya kasih tips. Jadi tips and trick itu belum saya berikan di awal gitu ya. Tips cara memahami gitu ya. Belum diberikan di awal. Tapi kalau misalnya siswa ada yang mentok betul-betulnya, jadi saya kasih tips yang cara cepatnya gitu ya. Baru saya kasih tips. Ya itu tindak lanjut. Kalau misalnya waktunya habis, biasanya ya saya kasih beberapa latihan. Coba kalau latihan ini bisa dikerjain nggak? Oh ternyata kamu bukan, kalau misalnya ternyata mereka bisa, bukan nggak paham, cuma mungkin harus banyak latihan aja gitu. Ini sudah benar-benar terakhir ya, karena saking asiknya ya. Harapan Miss Jo setelah mengadakan pasca observasi hari ini, mulai rangkainya kan mulai dari pra observasi kemudian sekarang, harapannya setelah pasca ini apa Miss Jo? Ya sebelumnya saya senang ya Bu diajak kolaborasi seperti ini, karena dengan begini saya menantang diri sendiri untuk mau dikomentari mungkin, meskipun Bu Lina tidak mengomentari saya, cuma bagus-bagus aja Bu Lina tuh bilangnya gitu ya, padahal boleh aja kasih saran jangan gini misalnya gitu ya. Jadi saya sih berharap kemampuan saya meningkat gitu ya Bu, dengan misalnya kalau kemarin pakai model pendekatan ini, saya mungkin harus coba pendekatan yang lain gitu ya, dengan diperhatikan oleh orang lain, berarti yang lain itu bisa bisa memberi saran atau kritik membangun gitu ya, dengan apa yang saya lakukan. Kira-kira pendekatan yang saya berikan atau strategi pembelajaran yang saya lakukan ini kurangnya apa gitu ya. Jadi dan ini biasanya kita lakukan tidak di tidak di akhir gitu, tapi di pembicaraan biasa gitu. Kayaknya harusnya gini gitu, kayaknya gini, dan itu bukan karena ada ini gitu ya, karena ada coaching gitu ya, tapi di luar itu gitu. Jadi saya sih berharapnya kompetensi saya meningkat ya, baik itu kita sosial, pribadi saya juga bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan orang lain, juga pedagogik dan profesional. Kalau profesional ya saya asahnya mungkin dengan diklat mandiri aja gitu ya. Ya paling mudah sih kalau profesional saya sering scroll IG ya, akun-akun yang memang berhubungan dengan profesionalitas saya gitu ya, bahasa Inggris gitu. Iya. Terima kasih ya Miss Jo, luar biasa. Terima kasih atas sharing dan pengalamannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain ya Bu Jo. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Miss Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.